Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hanima, asal LPTK dari Universitas Cendrawasih. Saya peserta PPG dalam jabatan 2020, Angkatan 4, kelas 2. Berikut adalah kartu mahasiswa saya. Dan berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Bagus kalau baik ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar supaya kegiatan yang kita laksanakan bisa diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bernilai ibadah. Nah, silakan Cica pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Terima kasih Cica. Nah, sekarang kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ibu akan tampilkannya. Indonesia merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Raya merdeka, merdeka, negeri yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu perlu ingatkan di sini kepada anak-anak sekalian agar tetap memperhatikan yang namanya protokol kesehatan dengan cara apa? Mencuci tangan pakai sabun. Mencuci tangan pakai sabun. Apalagi? Jaga jarak. Menjaga jarak. Jaga jarak. Saat kita berada di kerumunan. Kemudian apa lagi? Memakai masker saat keluar rumah. Memakai masker pada saat keluar rumah. Bagus ya. Lihat anak-anak sekalian ini patuh sama pemerintah ya. Itu bagus. Nah, sekarang kita kali ini akan belajar tentang tema 5, subtema 1 pada pembelajaran 4. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu bisa dilihat. Apakah tampil? Apakah jelas gambarnya? Sudah. Wandi, kemana itu Wandi? Kalau begitu tampil.
usah main-main begitu, Wandi. Wandi, jangan begitu, Wandi. Apakah jelas itu? Jelas. Ya, baik. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama, setelah anak-anakku sekalian membaca teks dan melihat gambar yang disajikan, anak-anakku sekalian bisa atau mampu menemukan informasi dari teks non-fiksi yang dibaca secara terperinci dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks dan melihat gambar yang disajikan, anak-anakku sekalian mampu menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi dengan terperinci. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi sebentar, anak-anakku sekalian mampu menjelaskan sikap kepahlawanan dari tokoh yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila dengan terperinci. Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi, anak-anakku sekalian mampu melakukan refleksi diri dalam melaksanakan sila keempat Pancasila dengan terperinci. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apakah kalian masih ingat kita belajar terakhir itu tentang apa? Pembelajaran kita itu tentang apa? Tentang pahlawan tanpa jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa. Berarti anak-anak rajin membaca, rajin belajar di rumah ya. Nah, sekarang, ini apakah kalian tahu, ada yang tahu tentang Sultan Hasanuddin? Ada yang tahu tentang Sultan Hasanuddin? Siapa itu sih Sultan Hasanuddin? Ya, seorang raja. Tapi kita akan lebih tahu selanjutnya tentang informasi dari Sultan Hasanuddin. Kita baca dulu ini. Itu ada bacaan tentang Sultan Hasanuddin. Apakah terlihat jelas? Jelas. Jelas. Ibu kasih waktu berapa menit itu untuk membaca tentang Sultan Hasanuddin. Silakan dibaca dulu ya. Silakan dibaca. Ibu kasih waktu. Dari kerajaan Islam dari ayam jantan dari timur ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha kedaulatan luas wilayah ia terhadap menaruh palangka Raja Boneh yang dibantu oleh Belanda. Raja Hasanuddin misalnya melakukan bijaksana. Beliau merasa sendiri karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Hasanuddin dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Goa Sulawesi Kompleks pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Sebagai ayam jantan dari timur. Iya,
biasanya itu Sultan Hasanuddin itu mendapat julukan ayam jantan dari timur. Kemudian apalagi itu pemakamannya itu diabadikan sebagai objek pembelajaran sejarah. Kemudian nama beliau juga diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke Makassar, pasti akan dan pernah lewat di jalan Sultan Hasanuddin, kalian pasti, oh ini adalah nama salah satu pahlawan dari kota Makassar, yaitu Sultan Hasanuddin. Kemudian ada juga universitasnya, yaitu Universitas Hasanuddin. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian pernah melihat sosok dari Sultan Hasanuddin? Ada pernah tidak kalian lihat di gambar di televisi kah, atau di majalah, di buku bacaan, atau di mana? Pernahkah kalian melihatnya? Tidak pernah. Kalau tidak pernah, Ibu akan tampilkan. Inilah dia, Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur, pahlawan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Tuh. Ini adalah sosok dari Sultan Hasanuddin. Kalian harus tahu, oh, ini adalah pahlawan dari Sulawesi Selatan, daerah kita. Nah, sekarang tugas kalian adalah berdiskusi. Ibu sudah bagi menjadi, Ibu akan bagi menjadi dua kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan diskusikan. Apa yang kalian ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Kemudian yang kedua, di manakah letak kerajaan Goa Talo? Kemudian yang ketiga, mengapa Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur? Dan yang terakhir, mengapa nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar? Nah, silakan Ibu kasih waktu berapa menit untuk berdiskusi. Setelah selesai sebentar, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Silakan. Apakah sudah selesai? Baik, kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Cica sudah selesai, Cica? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, sekarang kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian. Tapi sebelumnya, supaya kalian tidak bosan, kita lakukan dulu tepuk PPK. Bisa? Bisa? Bisa. Yang semangat, nah? Ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, bagus ya. Nah, sekarang silakan kelompok 1 atau kelompok 2. Siapa mau duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Silakan. Kelompok 1 Cica. Ada Cica, kemudian kelompok 2 Hafizah sama Wandi. Silakan siapa yang mau wakili kelompoknya. Silakan Cica.
Saya, Bu. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Sebesar sedikit suaranya, Cica. Kasih besar sedikit. Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Islam dari Goa Tallo dan dijuluki ayam jantan dari timur karena berani melawan Belanda. Terus, bagus. Sekarang pertanyaan yang kedua. Di mana letak kerajaan Goa Tallo? Kelompok 1 hanya itu saja. Nah, sekarang kelompok 2. Kalau Ya, Bu. ya kelompok 2 kalau begitu, kelompok 2 silakan. Di mana letak kerajaan Goa Tallo? Saya, Bu. Ya, silakan. Kelompok 2. Sudah selesai atau belum? Saya, Bu. Iya, silakan. Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, lanjutkan. Kan belum selesai itu. Masih ada pertanyaan ketiga dan keempat. Silakan dijawab itu. Apakah hanya itu saja yang kalian diskusikan? Cica, untuk pertanyaan yang ketiga. Cica, mengapa Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur? Silakan dijawab itu. Berarti tidak selesai ini. Karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Bagus. Belanda. Ya, bagus ya kelompok 1. Kemudian masih ada itu pertanyaan. Yang terakhir. Mengapa nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar? Hasil diskusi kalian tadi itu sudah bagus semua, tapi yang harus kalian perhatikan adalah kerjasama bersama teman kelompoknya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, berdasarkan teks perjuangan Sultan Hasanuddin, kira-kira sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dari cerita tersebut. Ada yang bisa menyebutkan sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dari Sultan Hasanuddin? Saya, Bu. Ya, silakan. Silakan, siapa yang bisa menyebutkan sikap dari pahlawan Sultan Hasanuddin yang sesuai dengan sila keempat Pancasila? Silakan. Saya, Bu. Siapa? Saya. Ya, silakan Fisa. Dia tidak takut sama Belanda. Masih besar suaranya, Fisa. Adil, tidak rakyatnya. Tugas, kalau ada orang bersalah pasti dihukum. Iya, sikapnya itu berani, adil, dan
Gas, bagus ya. Nah, Gas. sekarang baik. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, ada yang tahu tidak bunyi dari sila keempat Pancasila? Saya Ya, silakan. Siapa namanya? Hafiza. Hafiza. Silakan. Apa bunyi dari sila keempat Pancasila? Coba. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, betul sekali. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbol dari sila keempat itu apa? Pohon beringin kah? Kapas dan padi? Kepala banteng atau bintang? Apa simbol dari sila keempat Kepala Pancasila? banteng. Kepala Banteng. Kepala banteng, betul sekali. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah jelas terlihat? Ya? Jelas? Nah, ini dia simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Kepala banteng itu kenapa? Karena mereka selalu bergerombol bersama-sama. Nah, kemudian. Nah, sekarang Ibu akan bagikan PPD yang Ibu akan bagikan melalui WA group. Silakan anak-anakku kerjakan dan hasilnya sebentar kalian kirimkan di WA pribadinya Ibu. Tapi sebelumnya Ibu akan lakukan refleksi terlebih dahulu. Ini. Nah, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama untuk siapa ya? Wandi. Bagaimanakah di daerahmu? Apakah ada tokoh sejarah? Kemudian tuliskan hal-hal baik yang bisa kamu contoh dari tokoh tersebut. Wandi. Aktifkan mikrofonnya. Kasih besar suaranya, Wandi. Dan orang yang namanya sikap yang belum sesuai dengan suku yang belum sesuai adalah tidak menolong. Pertanyaan nomor 1. Apakah ada tokoh sejarah di daerahmu? Kemudian tuliskan hal-hal baik yang perlu kalian contoh dari tokoh tersebut. Siapa yang bisa jawab? Ya, Bu. Ya, silakan Hafiza. Iya, adalah yaitu Andi. Iya, yaitu Andi Mapanuki. Kasih dekat di HP-mu kalau mau bicara supaya dengar jelas suaranya. Baik yang bisa keteguhan dan keteguhan melawan penjajah. Iya, Andi Mapanyuki. Kemudian hal-hal yang
hal-hal yang baik yang bisa dicontoh oleh Hafiza itu katanya adalah keteladanan dan keteguhan hatinya dalam berjuang melawan Belanda. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah Saya, kamu Bu. sudah, ya silakan Cica. Iya, sikapku yang sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku dan agamanya. Lanjut. Sikapku yang belum sesuai adalah tidak saling menolong. Ya, siapa lagi? Cica mengatakan bahwa sikap yang sudah ia sesuaikan dengan nilai Pancasila itu adalah tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku dan agamanya. Kemudian sikap yang belum sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat yaitu katanya dia tidak saling menolong. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir, rencana perbaikan yang harus dilakukan. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Ya, silakan. Saya, Bu. Rencana perbaikan Kasih yang dekat akan HP-nya, Hafiza. saya lakukan adalah rencana perbaikan ini yang akan saya lakukan adalah mencari tahu tentang tokoh-tokoh sejarah khusus di daerah tempat tinggal saya dan memahami arti dari Pancasila itu sendiri. Iya, bagus sekali. Jadi Fiza mengatakan bahwa dia akan mencari tahu tentang tokoh-tokoh sejarah khususnya di daerah tempat tinggalnya. Kemudian memahami arti dari Pancasila. Bagus sekali ya. Nah, untuk tugas selanjutnya Ibu akan mengevaluasi kalian. Ibu mau tahu kira-kira sampai di mana pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu akan kirimkan link di Google, di WA Group. Ini linknya. Setelah itu kalian kirimkan kembali jawabannya di WA Ibu. Tapi sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Nah, baik kalau tidak ada. Karena pembelajaran kita hari ini juga sudah selesai. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Halo. Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Hafiza. Saya. Hafiza, silakan Hafiza. Hari ini kita belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ya, hari ini kita belajar tentang Sultan Hasanuddin dan sikapnya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat Pancasila. Nah, sekarang sebelum kita menutup pelajaran, ada baiknya kita dengarkan dulu lagu dari daerah Sulawesi, daerah kita sendiri, yaitu tentang Angin Mamiri. Dengarkannya.
doa belajar hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa anak-anak sekalian tetap jaga kesehatan, saling tolong menolong, tidak boleh membeda-bedakan teman yang berlainan suku dan agama dengan kita ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.